Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik BPS menggelar Sensus Penduduk 2020. Sensus penduduk tahun ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni secara daring atau online dan luring atau offline. Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti hari pertama sensus penduduk daring atau online yang dilaksanakan BPS Provinsi Bali di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabah Denpasar. Didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, Gubernur Koster mengatakan pemerintah sangat membutuhkan data yang akurat sebagai basis untuk membuat perencanaan dan kebijakan yang tepat sasaran dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menyempatkan waktu mengisi data sensus penduduk daring ini. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dengan baik akan memastikan ketersediaan data kependudukan yang aktual dan terkini untuk mendukung pelaksanaan visi Nanggun Satkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Ini waktunya 45 hari, mudah-mudahan untuk di Bali bisa jauh lebih cepat karena medannya mudah dijangkau dan relatif sudah melek di bidang teknologi sehingga bisa lebih cepat. Saya sendiri sebagai gubernur sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik karena saya ingin data yang akurat, yang memadai untuk membuat suatu perencanaan dan kebijakan yang tepat, yang efektif, yang bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara itu, menurut Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho, sensus penduduk 2020 dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air mulai 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Sepanjang 45 hari tersebut, pihaknya mengundang masyarakat Bali untuk mendata diri melalui laman www.sensus.bps.go.id. Selama 45 hari diharapkan semua penduduk baik di Bali maupun di Indonesia secara umumnya diharapkan tercover. Tentu saja dengan segala cara karena harus kita akui berbagai hal mengindikasikan atau menyiratkan kesan kita belum cukup siap. Kan tapi dengan mulai mengerjakan ini dari yang siap, aparat pemerintah adalah yang siap, demikian juga berbagai pihak termasuk media juga diharapkan berisi orang-orang yang siap untuk mengakses ini, dan kalau yang siap itu bisa memenuhi keinginan untuk bisa melaksanakan sensus penduduk online dan kepada mereka bisa dititipi untuk membantu tetangga saudara yang belum bisa melaksanakan sensus online, maka harapannya sensus penduduk online ini bisa mencapai seluruh penduduk di Bali dan di Indonesia. Adi Nugroho menambahkan jika hingga 31 Maret 2020 masih ada masyarakat yang tercecer, pihaknya akan menerjunkan petugas ke rumah-rumah penduduk untuk membantu melakukan pendataan pada bulan Juli 2020. Hal ini dilakukan untuk menyisir masyarakat yang tidak tercatat di sensus penduduk daring. Eka Yana, Bali TV.